Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 356, Wilayah Sebuah Sekte. Kemana kita akan pergi? Keesokan paginya, Lan Qingyue dan Guan Suking berdiri di dek kapal pesiar, meregangkan tubuh mereka dengan malas dan bertanya pada Wang Xian. Mereka melirik Sun Lingxiu, yang berdiri di samping, saat mereka cemberut tidak puas. Guan Suking dan Lan Qingyue tidak lagi merasakan perpisahan di antara mereka. Namun, mereka tidak terlalu nyaman dengan gagasan untuk memasukkan Sun Lingxiu. Mereka menatap Wang Xian dan membuat ketidaksenangan mereka diketahui dengan jelas melalui ekspresi mereka. Wang Xian tersenyum pahit dan berpura-pura tidak menyadari ketidaksenangan itu. Sebaliknya, dia memeluk mereka berdua dan berkata, biarkan aku membawamu ke tempat ajaib, tempat yang tidak pernah kalian bayangkan. Oh, kemana kita akan pergi? Kedua gadis itu berseri-seri dan tidak terlalu peduli tentang orang mesum ini yang memeluk mereka berdua pada saat yang bersamaan. Meskipun Wang Xian tidak menjatuhkan Lan Qingyue selama periode waktu ini, dia telah mengambil semua jenis keuntungan darinya. Setelah beberapa waktu, kedua gadis itu menjadi terbiasa. Ini sebuah rahasia. Kamu akan tahu begitu kita di sana. Petik 2. Wang Xian mengungkapkan senyum misterius. Istana Naga belum dibangun. Namun, sistem memungkinkannya dibangun hampir secara instan. Oleh karena itu, yang harus dia lakukan hanyalah menghancurkan wilayah yang ditempati oleh ubur-ubur sebelum membangun Istana Naga. Setelah didirikan, Istana Naga akan memiliki banyak kemampuan yang kuat. Pada saat itu, kolam naga, gerbang naga, dan bangunan lainnya akan muncul. Ayo, makan ikan enak dan anggur merah. Seberapa romantis ini? Wang Xian tersenyum berseri-seri dan membawa gadis-gadis itu ke restoran dengan kapal pesiar. Setelah ini, dia pergi ke lemari es untuk mengambil sepotong ikan yang berkilauan dalam cahaya yang berkilauan. Potongan ikan ini adalah daging ikan tingkat bawaan. Energi di dalamnya tidak akan kurang dari obat spiritual tingkat 2. Daging makhluk yang kuat itu sangat lezat. Dengan mencelupkannya ke dalam sedikit saus, bahkan ikan marlin sirip biru Atlantik tidak bisa dibandingkan dengannya. Makanan dan anggur lezat dengan gadis cantik sebagai teman. Sun Lingxiu berdiri di samping dan memandang mereka dengan senyum lembut. Dia tampaknya tidak berjuang untuk bersama Wang Xian. Ini membuat Lan Qingyue dan Guan Suking sedikit malu. Oleh karena itu, mereka mengundangnya untuk mengobrol dan makan. Kapal pesiar itu bergerak cepat dan anggota Istana Naga mengikuti tepat di bawah permukaan air. Di garis depan, keliling langit, keliling yaksa, Perdana Menteri Penyu, dan 9 ular laut berbisa memimpin jalan. 12 keberadaan level 12. Di belakang, ada gadis keliling, lobster keliling, 2 piton darah dan ahli bawaan dari divisi iblis dan divisi penjaga naga. Itu adalah 23 ahli tambahan. Di belakang mereka adalah sekelompok eksistensi level 8 dan 9. Berdasarkan ilustrasi Wang Xian, Mo Qinglong mengemudikan kapal pesiar menuju wilayah Aurora Jellyfish. Distrik Seat Timur sangat luas. Berdasarkan informasi di peta, wilayah tempat keberadaan ubur-ubur Aurora merupakan bagian dari Laut Umum. Pemandangan Laut Timur sangat rumit, seperti dasar laut pegunungan yang ditempati ubur-ubur Aurora. Ada banyak gunung di Laut Timur. Menghitung pulau-pulau kecil saja, ada lebih dari 6.000. Sesekali, orang bisa melihat pulau-pulau di laut dari jauh. Beberapa pulau ditinggalkan sementara beberapa dipenuhi vitalitas. Wang Xian melihat ke kejauhan dan tahu bahwa di salah satu pulau ini, mungkin ada sekte atau keluarga yang kuat. Kapal pesiar itu melaju dengan cepat ke depan. Lan Qingyue dan Guan Suking bersenang-senang di geladak. Ledakan. Tepat ketika mereka akan mencapai wilayah Aurora Jellyfish, ledakan mengerikan meletus. Wang Xian kaget dan langsung melihat ke kiri. Hah, itu adalah... Ada 3 kapal yang terlihat sangat berbeda dari kapal biasa. Tubuh kapal-kapal ini berwarna hitam dan terlihat sangat tangguh. Di kapal, ada banyak seniman bela diri. Setiap orang dari mereka memegang pedang panjang yang tajam di tangan mereka. Mereka menyerang permukaan laut. Di laut, makhluk laut mengerikan yang membentang beberapa puluh meter berguling-guling dengan ganas. Beberapa seniman bela diri berlari melintasi laut dengan pedang panjang mereka dan menebas makhluk itu. Itu adalah Guan Suking dan Lan Qingyue terkejut dan terlihat kaget. Ini adalah
Berburu makhluk laut yang kuat. Petik 2. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya yang dalam. Esensi makhluk kuat di lautan semuanya tersembunyi di dalam daging mereka. Nilai makhluk tingkat bawaan bisa menyamai pengobatan spiritual tingkat 5. Faktanya, jika Anda menemukan makhluk tingkat bawaan yang unik, nilainya akan lebih tinggi. Di darat, berbagai ahli dari sekte berbeda memburu makhluk laut di berbagai tempat hanya untuk diambil dagingnya. Kapal pesiar itu terus maju dan perlahan mendekati wilayah tempat keributan itu meletus. Hah! Pada saat ini, seorang lelaki tua yang berdiri di depan kapal hitam menoleh, melirik kapal pesiar yang mendekat dan melambaikan tangannya. Di atas kapal, bola hitam muncul di tangan lelaki tua itu sebelum lelaki tua itu melemparkannya ke kapal pesiar. Wang Xian menatap benda bulat hitam yang terbang ke arahnya. Dia langsung mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Ledakan. Sebuah ledakan bergema di udara dan menyebabkan awan jamur. Melihat bom awan gunturnya meledak di udara, lelaki tua di kapal hitam itu mengangkat alis. Enyahlah. Ini adalah wilayah dari Laut Suci Pedang. Suara dingin keluar dari mulutnya. Setelah mendengar suaranya, Wang Xian menyipitkan matanya. Pedang Laut Suci. Dia mengangkat alis. Mo Qinglong, yang berada di belakang setir, segera mengubah arah kapal pesiar. Wang Xian menatap lama orang tua itu tetapi tidak menyerang mereka. Prioritas utamanya adalah membangun istana naga. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kekuatan lain. Dasar laut ditempati oleh makhluk yang kuat dan permukaan laut juga ditempati oleh beberapa kekuatan yang kuat. Wang Xian berpikir sendiri. Kekuatan yang kuat dapat menduduki laut dan pulau-pulau dan memburu makhluk yang kuat di lautan. Ini mengguncang ingatannya tentang pulau terapung dan sekte yang dimusnahkan oleh makhluk mengerikan. Laut tidak sedamai yang kubayangkan. Wang Xian menunjukkan senyum tipis. Hanya akan menarik jika ini masalahnya. Kapal pesiar itu terus bergerak maju. Malam harinya, mereka sampai di wilayah tempat tinggal ubur-ubur Aurora. Tempat ini kira-kira 200 km jauhnya dari daratan. Setelah makan malam dengan Lan Qingyue, Guan Suking dan Sun Lingxiu, Wang Xian mengobrol sebentar dengan mereka. Hah! Melihat Wang Xian ingin kembali ke kamarnya untuk beristirahat, Lan Qingyue sedikit terkejut. Aku sudah siap hari ini tapi kamu, tes. Dia cemberut dan kembali ke kamarnya. Wang Xian tidak tahu dia telah melewatkan kesempatan besar. Saat ini, dia berada di dasar kapal pesiar. Transformasi naga. Tanpa ragu, Wang Xian menyelam lebih dalam ke laut. Dia berbalik dan melihat anggota Istana Naga. Dia melepaskan kekuatan naganya dan melihat ke arah wilayah di depannya. Di wilayah itu, 20 gunung aneh berdiri di kedalaman laut. Setiap gunung bersinar terang, membuat seluruh wilayah menyerupai siang hari. Di sekitarnya, ubur-ubur yang tak terhitung jumlahnya berenang perlahan di dalam laut. Tempat ini akan menjadi markas Istana Naga. Petik 2. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Mulai sekarang, Istana Naga akan dimulai dari Laut Timur dan bergerak menuju penaklukan semua lautan. Bab 357, Ubur-ubur Abadi, 1. Boom, boom, boom. Tepuk, tepuk, tepuk. Langit di atas lautan berubah-ubah. Saat badai petir berkecamuk tanpa peringatan sedikit pun, itu menuangkan air hujan ke seluruh lautan. Di dalam lautan di suatu tempat di sepanjang Laut Timur, Wang Xian sedang menggerakkan tubuh besarnya di bawah air, sambil menatap dengan dingin dunia di depannya. Saat hujan terus mengamuk, itu mengirimkan gelombang yang menerjang sambil melemparkan dunia di atas ke dalam kegelapan. Namun, di bawah air, semuanya hening dan tenang. Ombaknya tidak pasang surut, sehingga tidak menimbulkan riak di bawah air. Di suatu tempat di depan, seluruh laut telah diterangi oleh ubur-ubur, yang datang dalam berbagai warna dan tampak sangat indah. Di sampingnya ada banyak gunung bawah laut, tampak sangat luas dan mengesankan. Wang Xian memandang dengan mata menyipit saat dia mengalihkan pandangannya ke belakang. Duduki tempat ini, dan bangun istananya. Dia memesan. Ya, Raja Naga. Kelompok anggota Istana Naga menjawab saat mereka menatap dalam persiapan. Ayo pergi. Wang Xian memberi isyarat. Dengan refleks cepat, dia menggeser dirinya dan menyerang ke depan, mengeluarkan udara bermartabat dari naga surgawi saat dia melakukannya. Mengikuti di belakang, Perdana Menteri Turtle dan anggota lainnya menunjukkan sikap mengancam saat mereka menyerang seperti pasukan tentara yang mengesankan. Tepuk, tepuk,
tepuk. Sebelum Wang Xian dan teman-temannya bisa mendekat, suara air yang mengalir keluar. Ubur-ubur mulai muncul di atas lebih dari 20 gunung bawah laut, mengayunkan tentakel mereka yang tak terhitung jumlahnya. Langkah mereka agak lambat, tetapi secara visual estetis, karena setiap tentakel berpendar dengan cahaya. Air yang tumpah berasal dari ubur-ubur terbesar yang terletak di tengah, dan saat bergoyang, semua ubur-ubur yang tersisa mengikuti bersama-sama. Saat mereka naik, tentakel mereka yang tak terhitung jumlahnya mulai menjangkau Wang Xian dan geng. Selain ubur-ubur Aurora 20 lebih ini, ubur-ubur lain dengan tentakel lebih dari 10 meter perlahan-lahan muncul dari belakang gunung bawah laut lainnya. Dalam radius puluhan kilometer, semua ubur-ubur mulai naik dan memenuhi laut seperti langit bertabur bintang. Namun, sementara ubur-ubur datang dalam jumlah yang mencengangkan, kemampuan bertarung mereka relatif lemah. Pergerakan mereka lambat, terutama ubur-ubur yang lebih kecil, dan tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Wang Xian dan gengnya. Hall, bersama dengan yang lainnya, Wang Xian, Perdana Menteri Turtle, Roving Heavens menggeram pelan sebelum mereka mendekat secara bertahap. Zoom. Ketika geng itu berada sekitar 1000 meter dari gerombolan ubur-ubur, 23 di antaranya menembakkan tentakelnya. Dari situ, jarum aqua yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah geng. Setiap ubur-ubur memiliki lebih dari 100.000 tentakel. Dengan 23 makhluk menakutkan seperti itu, ada lebih dari 1 juta jarum aqua melesat melewati perairan dan segera mendatangi kelompok itu. Hall, di belakang geng, klan yaksa dari divisi penjaga naga berteriak serempak. Saat mereka mengangkat lengan seperti senjata mereka, semua yaksa keluar dalam satu baris dan menyerang ke depan menuju lawan. Air mulai jatuh, saat itu menabrak banjir jarum aqua. Melolong. Perdana Menteri Kura-Kura meluncur dengan anggun ke dasar laut, sebelum potongan-potongan lantai dasar laut terangkat dan didorong ke arah jarum aqua. Naga perjalanan 4 laut, Wang Xian berteriak sambil mengibaskan ekornya. Yang mana, air di sekitarnya mulai jatuh dengan keras. Boom. Air laut mulai bergelombang dan saling bertabrakan. Pertempuran itu bisa pecah kapan saja. Membunuh. Wang Xian memerintahkan tanpa ragu-ragu. Dengan shift cepat, dia menyerang ubur-ubur terbesar dan paling tengah. Anggota istana naga lainnya menukik ke arah ubur-ubur raksasa yang tersisa. Ketika mereka melihat Wang Xian dan teman-temannya mendatangi mereka setelah mencegat jarum aqua mereka, segerombolan ubur-ubur mulai menggoyangkan tentakel mereka. Mereka menyerbu ke depan untuk bertemu Wang Xian dan geng secara langsung. Aurora Jellyfish, level 12. Energi naga yang dapat diekstrak, 1.322.321. Wang Xian menerima informasi itu sambil menyipitkan matanya. Mereka adalah ubur-ubur level 12, seperti yang dia duga. Hus. Tentakel menyerang Wang Xian seperti cambuk aqua. Wang Xian mengeluarkan raungan naga, yang membuka area vakum sekitar 100 meter di depan, di mana air laut di sekitarnya menolak. Wang Xian menatap puluhan ribu tentakel yang datang padanya, sebelum melebarkan mulutnya. Ledakan. Semburan api muncul di lautan. Nyala api membakar dengan sangat cepat saat mereka menyalakan bawah air menjadi lautan merah. Cek. Puluhan ribu tentakel mendesis dalam nyala api. Semangat. Saat itu, cahaya biru berkedip di atas kepala ubur-ubur Aurora, yang kemudian tersebar ke tentakel. Hus. Suara tentakel yang mendesis dalam api menghilang dalam sekejap, saat tentakel mulai bersinar biru sebelum menyerang Wang Xian sekali lagi. Tepuk. Wajah Wang Xian meringis saat mendengar suaranya. Itu menyerupai tetesan yang menetes ke batu, akhirnya melubangi itu. Sangat mengerikan untuk berpikir bahwa tentakel ini, setipis benang jarum, sebenarnya dapat menyebabkan luka di tubuh Wang Xian. Tidak diragukan lagi makhluk level 12, komentar Wang Xian. Dengan refleks cepat, dia mengangkat cakar naganya dan merobek tentakelnya. Cakar naga bersinar dengan kilau logam, saat mereka memancarkan energi dari puncak emas yang memotong lurus ke depan, membunuh tentakel di sepanjang jalur mereka. Cek. Suara mendesis bisa terdengar sekali lagi, saat cahaya biru di tentakel menghilang dalam sekejap mata. Wang Xian segera menemukan bahwa tentakel ubur-ubur Aurora ini sangat tangguh,
dan tidak dapat dipotong dengan mudah. Setelah lampu biru hilang, tentakelnya melayang tak bergerak seolah-olah semua energi telah terkuras darinya. Namun, ribuan tentakel secara harfiah hanya setetes di lautan bagi ubur-ubur raksasa, sama sekali tidak berarti, mengingat ukuran fisiknya, yang sebanding dengan gunung. Pergi, mati. Wang Xian berteriak ketika dia melihat ubur-ubur aurora raksasa dengan tatapan sedingin es, sementara tubuhnya sendiri mulai berubah. Mengaum, Wang Xian menggeram. Saat dia bergoyang ke sana kemari, tubuhnya mulai memancarkan serangan abu-abu dari energi naga bumi. Di 5 elemen, bumi mengusir air. Sebagai naga dari elemen tanah, dia mampu mengusir semua makhluk dari elemen air. Saat dia mengayunkan cakar naganya, serangan keabu-abuan dari energi naga bumi berubah menjadi naga bumi individual yang lebih kecil. Semangat, semangat, semangat. Di dalam air, cipratan lumpur menempel pada komodo kecil sebelum membungkusnya. Ini akhirnya mengubah mereka menjadi naga bumi fisik, masing-masing berukuran hingga 2 meter. Dengan mulut menganga, naga itu menerjang aurora jellyfishes, siap menyerang. Hus, hus, hus. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya dari ubur-ubur aurora menembak kembali ke naga bumi keabu-abuan sebagai pembalasan. Dragon's Krang. Wang Xian memerintahkan saat matanya menatap dengan celah. Sebagai tanggapan, naga bumi yang ditransformasikan membuka mulut mereka lebar-lebar dan memasukkan gigi mereka ke dalam tentakel. Tentakel itu layu, seolah-olah tidak ada kehidupan. Dalam sekejap, beberapa ratus naga bumi yang ditransformasikan telah menghabiskan semua kekuatan dari puluhan ribu tentakel. Semangat, semangat, semangat. Dari kepalanya yang raksasa, ubur-ubur mengeluarkan semburan lembut sebelum menembakkan sinar biru ke arah Wang Xian. Hus, hus, hus. Itu, Safir Aurora Jet. Wang Xian tersentak saat melihat sinar biru memotong langsung ke arahnya. Saat dia mengernyitkan wajahnya, Wang Xian memamerkan giginya. Ledakan, serangan energi warna kastard melonjak, mendorong dan menggumpal untuk membentuk perisai raksasa. Berukuran 10 meter, perisai itu tampak kokoh dan berat. Mengusir, garis dari Safir Aurora Jet menembus perisai, dan mengejutkan Wang Xian. Mengaum, Wang Xian menggeram, kali ini memancarkan serangan Earth Dragon Energy yang mendarat tepat di depan perisai. Dalam sekejap, perisai menebal hingga puluhan meter. Pertahanan paling tangguh oleh naga bumi. Bab 358, Ubur-ubur Abadi, 2. Pertempuran paling primitif juga merupakan pertempuran paling spektakuler. Di laut, Wang Xian terus menggoyangkan tubuhnya yang besar setinggi 7 meter. Dia terus-menerus mengeluarkan energi naga bumi dari mulutnya untuk memperkuat pertahanan naga bumi. Aliran jet aurora biru yang sangat padat melesat ke arah Wang Xian. Tetesan air dapat menembus benda-benda terberat di dunia alami seiring waktu. Kekuatan penetrasi jet aurora hanya akan menjadi lebih kuat. Jika Wang Xian tidak berubah menjadi naga surgawi bumi, dia tidak akan mampu menahan jet aurora yang mengerikan ini. Ger. Pada titik ini, Wang Xian mendengar tangisan menyedihkan meletus dari sekelilingnya. Dia segera membalikkan kepalanya. Tidak jauh dari sana, ubur-ubur aurora juga menembakkan jet aurora biru yang identik ke monyet iblis yang mengelilinginya. Aliran pancaran aurora menembus tubuh monyet iblis yang lemah ini dan mereka berteriak kesakitan. Namun, jet aurora ini sangat kecil. Selama mereka tidak mengenai organ vital saat menembus tubuh monyet iblis ini, mereka tidak akan membunuh monyet iblis. Ini membuat Wang Xian sedikit lebih lega. Faktanya, dengan kecepatan generasi monyet iblis, mereka bahkan bisa pulih dari serangan ini hampir seketika. Mati. Roving Heavens menatap tajam ke Aurora Jellyfish di depannya. Dia sangat marah dan memperlihatkan sepasang gigi seri. Di sekelilingnya, aura iblis yang mengerikan beredar. Dia memutar batang logam di tangannya dengan cepat di hadapannya untuk bertahan dari aliran jet aurora. Ketika gelombang serangan berakhir, Roving Heavens segera melompat ke depan. Sebuah fatamorgana dari monyet iblis muncul di belakangnya saat dia menabrak ubur-ubur aurora. Desir-desir, Aurora Jellyfish level 11 bereaksi dengan mengirimkan tentakelnya ke Roving Heavens. Gur, balas dendam terpancar di mata gambar monyet iblis di balik langit keliling. Lebih dari 100 monyet iblis melompat ke depan dan menyerang tentakel ubur-ubur aurora. Mayoritas tentakel Aurora Jellyfish dihentikan oleh iblis monyet.
Mati. Roving Heavens meraung marah saat dia menabrak Aurora Jellyfish. Weng, sepetak besar cahaya biru pada Aurora Jellyfish langsung menghilang. Cici. Roving Heavens mengertakkan giginya dan mendaratkan serangan berat lainnya pada Aurora Jellyfish. Bes-bes. Sepetak besar cahaya biru lainnya di Aurora Jellyfish mereda sekali lagi. Wang Xian memperhatikan bahwa ketika cahaya biru menghilang, kekuatan Aurora Jellyfish melemah secara substansial. Meskipun tidak ada tanda-tanda cedera pada ubur-ubur itu, serangannya telah melunak secara substansial. Di ujung yang lain, Wang Xian terkejut melihat gadis keliling dan lobster keliling memegang tanah melawan ubur-ubur Aurora level 11. Intensitas pertempuran mereka mengejutkan Wang Xian. Lobster keliling memiliki tinggi sekitar 3 meter dan memiliki kilau logam di seluruh tubuhnya. Dia berdiri di depan Aurora Jellyfish dengan penjepitnya yang tajam mengarah ke Aurora Jellyfish. Di belakangnya, gadis keliling terus-menerus memanipulasi air di sekitarnya dengan menggerakkan tangannya. Dia mengirimkan aliran air menuju lobster keliling untuk membantunya dalam pertempuran. Aliran ini memungkinkan lobster keliling untuk mempercepat, mempertahankan dan bahkan memungkinkan pembentukan tentakel memanjang dari punggungnya. Dengan tentakel ini, dia benar-benar menetralkan tentakel Aurora Jellyfish. Sedangkan untuk lobster keliling, dia berdiri berhadapan dengan Aurora Jellyfish dalam konfrontasi yang brutal dan langsung. Aliran jet Aurora biru ditembakkan ke arah lobster keliling. Sebagai tanggapan, lobster keliling menggunakan dua penjepit besarnya untuk menjaga dirinya sendiri. Di permukaan penjepitnya, ada juga lapisan pelindung air yang tebal. Saat jet Aurora menembus perisai air dan mendarat di penjepit lobster keliling, suara benturan logam bisa terdengar. Penjepit ini adalah bagian terberat pada lobster keliling. Mereka bahkan lebih tajam dan lebih tangguh dari senjata spiritual bawaan. Desir-desir. Ketika Aurora Jellyfish menyadari bahwa serangannya sia-sia pada lobster keliling, ia mengubah targetnya secara instan dan menyerang gadis keliling sebagai gantinya. Namun, Aurora Jellyfish terkejut melihat serangannya mendarat di kulit kerang sebagai gantinya. Jet Aurora tidak meninggalkan bekas apapun pada kulit kerang tebal yang memiliki cahaya biru. Pertahanan kulit kerang bahkan lebih gila daripada penjepit lobster keliling. KKK. Dalam hitungan detik ini, lobster keliling mengayunkan penjepitnya yang sangat tajam ke arah Aurora Jellyfish. Selain gadis keliling dan lobster keliling, Perdana Menteri Penyu juga melawan dua ubur-ubur Aurora pada saat yang sama dan dengan mudah menghancurkannya. Ketika jet Aurora biru mendarat di cangkang berat Prime Minister Turtle, yang tersisa hanyalah titik putih kecil. Selain memiliki pertahanan yang mengerikan, Perdana Menteri Turtle juga memiliki kemampuan Earth Control yang luar biasa. Gadis keliling, lobster keliling, dan penyu Perdana Menteri adalah tiga bawahan pertama yang diambil Wang Xian. Waktu mereka harus berlatih seni kultivasi naga dewa juga paling lama. Pada level 10, gadis keliling dan lobster keliling bisa melawan Aurora ubur-ubur tingkat 11. Adapun Perdana Menteri Turtle, dia bahkan bisa menghancurkan dua Aurora Jellyfish. Kekuatan Perdana Menteri kura-kura juga yang terkuat di antara semua anggota Istana Naga lainnya. Bahkan 9 ular laut berbisa, yang memiliki garis keturunan naga angin surgawi, sedikit lebih rendah. Di sisi lain, 9 ular laut berbisa sama-sama luar biasa dalam pertempuran. Meskipun mereka tidak berevolusi ke tahap ular, mereka sudah memiliki kekuatan dan kekuatan seperti ular. Saat bergerak di dalam laut, mereka seperti hantu. Meski memiliki tubuh yang besar, masih sulit untuk melihat mereka. Seseorang benar-benar bisa menggambarkan mereka sebagai bergerak dengan sihir yang sulit dipahami. Tubuh 9 ular laut berbisa berkilau saat mereka mendekati ubur-ubur Aurora dengan cepat. Pada saat yang sama, mereka membawa bilah angin setajam silet yang menembus langsung Aurora Jellyfish. Dominasi penuh. Untuk divisi penjaga naga terkuat dari Istana Naga, Roving Yaksa memimpin sekelompok prajurit Yaksa untuk melawan 3 Aurora Jellyfish. Serangan mereka sangat kuat dan merusak. Saat bertarung dan bertahan bersama, mereka mampu membunuh Aurora Jellyfish dalam waktu yang sangat singkat. Namun, Wang Xian terkejut melihat tidak ada tanda-tanda luka pada ubur-ubur yang telah terbunuh dan tenggelam ke dasar laut tersebut. Energi naga di dalamnya sudah menghilang dan itu pasti aneh. Setelah melirik sekilas, Wang Xian mengalihkan perhatiannya ke Aurora Jellyfish di depannya dan mengungkapkan seringai. Dia menahan dirinya di laut dan perlahan mengayunkan ekor naganya.
Di bawahnya, gumpalan tanah mulai naik dan menyatu. Bum bum bum. Selanjutnya, sebongkah besar bumi terbang di atas, bergabung dan dengan cepat mengembun bersama. Secara bertahap, gunung bumi setinggi 20 meter muncul di Wangxian. Mengaum, Wangxian membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran energi naga bumi yang mengelilingi gunung bumi. Gemuruh-gemuruh. Gunung bumi semakin memadat dan memancarkan aura yang berat dan mengerikan. Dengan gerakan, gunung bumi muncul di atasnya dan diarahkan ke Aurora Jellyfish. Desir-desir, tentakel Aurora ubur-ubur sepanjang 50 meter bergerak cepat seperti ribuan jarum es menuju Wangxian. Mengaum, Wangxian mengangkat kepalanya dan mengarahkan gunung bumi di atasnya untuk melindungi kepalanya. Selanjutnya, Wangxian memanipulasi gunung bumi dan mendorongnya ke arah Aurora Jellyfish di depannya. Gunung bumi membawa momentum yang luar biasa saat menabrak Aurora Jellyfish. Aurora Jellyfish membungkus tentakelnya di sekitar gunung bumi. Di permukaan, energi kuning kusam berbenturan langsung dengan cahaya biru di Aurora Jellyfish. Bab 359, Laut yang tak luas, Pembentukan Istana Naga, 1. Ledakan. Menyusul tabrakan karena benturan keras, gunung besar bumi hancur berkeping-keping. Lampu pada tentakel Aurora Jellyfish mulai berkedip, sebelum akhirnya menghilang sama sekali. Di atas ubur-ubur, kepala raksasa berukuran diameter 10 meter itu menyala biru terang. Sinar itu melindungi dari bit bumi yang bergelombang sebagai akibat dari ledakan sebelumnya. Seluruh gunung bumi diukur tingginya 20 meter. Oleh karena itu, dampaknya selama ledakan cukup kuat untuk mengirim air sejauh ribuan meter ke dalam gelombang yang dahsyat. Gelombang besar mengepul bahkan di laut dalam 1000 meter di bawahnya. Cek, cek, cek. Akhirnya, semua sisa cahaya biru pada ubur-ubur aurora raksasa meledak. Ini menyebabkan area sekitarnya meredup dalam sekejap. Sementara itu, di dalam wilayah perairan di dekatnya, area itu mulai menjadi gelap saat ubur-ubur besar mulai kehilangan cahaya satu persatu. Karena ketakutan dan syok, ubur-ubur kecil di dekatnya membubarkan diri saat mereka mulai berebut untuk menyelamatkan diri. Terlepas dari ini, sebagian besar ubur-ubur berenang ke bangkai ubur-ubur aurora, saat mereka bersinar di samping tubuh yang telah kehilangan semua kilau. Wangxian tersenyum singkat saat dia menyapu pandangannya. Pertempuran di dekatnya berakhir dengan cepat, saat Perdana Menteri Penyu dan yang lainnya berenang ke sisi Wangxian. Laporan, Raja Naga, Divisi Iblis telah kehilangan 50 orang, sementara tidak ada korban lagi dari sisa orang kita. Suara Perdana Menteri Turtle melayang dari belakang Wangxian, saat yang pertama membuat pembaruannya. Wangxian mengangguk mengakui, sebelum menoleh untuk menghadapi Divisi Iblis. Korban tak terhindarkan, karena Divisi Iblis adalah yang terlemah di dalam Istana Naga dalam hal kekuatan tempur, 700 atau lebih monyet iblis tersisa dari 800 awal. Meski begitu, yang tersisa adalah pejuang level 8 hingga 9. Yang lebih lemah semuanya tewas dalam pertempuran sebelumnya. Mereka masih terlalu lemah. Kalau saja mereka tidak mati, Wangxian menghela nafas. Tapi dia segera pulih dengan senyum puas saat dia mengamati perairan teritorial, tidak bisa menahan kegembiraannya. Dengan perubahan sikap, dia berenang ke gunung laut terdekat tanpa penundaan. Saat dia beristirahat di atas gunung bawah laut, dia mengamati daerah sekitarnya. Ini tempatnya, kata Wangxian sambil menarik napas dalam-dalam. Bangun Istana Naga. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan gelombang emosi. Ding! Pengumpulan bahan untuk pembangunan Istana Naga telah selesai. Memindai perairan teritorial di sekitar untuk menilai kesesuaiannya untuk konstruksi. Apakah Anda ingin membangun Istana Naga? Istana Naga dasar akan dilengkapi dengan Aula Raja Naga, kolam transformasi naga, gerbang naga, kolom abadi stabilisasi laut, gua naga, lapangan naga, dan arai naga. Kurung siku tutup. Suara dari sistem menjelaskan sementara Wangxian mendengarkan dengan emosi yang gelisah. Membangun. Ledakan. Membangun Istana Naga. Suara itu, yang sepertinya memanggil dari surga dan bumi serta dari era purba, memanggil Wangxian di dalam kepalanya. Ini kemudian diikuti oleh sinar cahaya prakosmik yang bersinar di depannya. Sinar prakosmik mulai menyebar, dan menyinari area dalam radius 10 km. Sementara energi tak berujung mulai mengalir di area yang bahkan lebih besar dalam radius 1000 mil. Cuaca mulai berkembang. Energi dari seluruh lautan, elemen bumi,
dan elemen air termasuk dari tanaman air, elemen logam dari bebatuan dan bebatuan, serta energi spiritual dari segala jenis telah dilemahkan. Bersama-sama, energi berkumpul dan tumbuh sangat kuat, seolah-olah membelah langit dan menghancurkan bumi, saat sinar prakosmik terus menyinari area dalam radius 10 mil. Di bawah tatapan heran Wang Xian, perubahan besar mulai terjadi dari bawah kakinya. Seluruh gunung laut mengalami transformasi besar dengan kecepatan mengkhawatirkan yang dapat ditangkap dengan mata telanjang. Aula Raja Naga yang megah muncul di bawah Wang Xian. Sebagian besar gunung bawah laut, yang tingginya 200 meter, telah berubah, sebuah lubang besar telah digali dari bagian bawahnya. Area atas gunung laut sekarang didukung oleh dua pilar raksasa. Setelah itu, Royal Residence Hall muncul di tengah gunung laut, dan tampak sangat mewah. Di bawah, singgasana naga emas berukuran panjang 3 meter muncul. Sementara di bawah singgasana naga terdapat aula Raja Naga yang memesona, dihiasi dengan perak dan emas. Saat koloni karang berjejer di sisi aula, berkilauan dalam berbagai warna, banyak batuan sedimen ditempatkan dan ditempatkan sebagai tempat duduk bagi para tamu. Seluruh aula besar menempati ruang berukuran radius 2000 meter, membuatnya tampak sangat luas. Berderit, Aula Raja Naga telah selesai. Saat itu, di belakang Aula Raja Naga di mana 3 gunung bawah laut berdiri, sebuah kawah raksasa dengan radius 1000 meter muncul di wilayah paling tengah dari pegunungan laut. Setelah itu, beberapa pilar warna-warni dicabut, yang secara bertahap dihiasi oleh beberapa motif naga surgawi. Ada 9 pilar seluruhnya, masing-masing berukuran panjang 50 meter dan lebar 3 meter. Mereka disertai dengan motif naga surgawi dari 9 elemen berbeda. Saat naga-naga itu tergeletak di permukaan pilar, kepala mereka menunjuk ke arah di atas kawah raksasa dengan mulut menganga. Naga surgawi termasuk dalam 9 elemen logam, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, cahaya, dan kegelapan. Namun, tidak ada apa-apa di kawah raksasa itu. Kolam transformasi naga telah selesai. Krik, krik, krik. Segera setelah itu, di sisi aula Raja Naga, lebih dari selusin gunung bawah laut mulai bergeser tanpa bisa dibayangkan. Di sebelah kanan aula, bagian bawah gunung mulai berlubang, yang digantikan oleh pilar yang sekarang menopang seluruh struktur. Lubang raksasa yang tercipta membentang secara diagonal di bawah tanah, mencapai kedalaman 5000 meter. Sementara banyak gua mewah muncul di dalamnya, ada satu gua utama diikuti oleh ruang-ruang lain yang tersisa. Gua naga telah selesai. Boom, boom, boom. Bersamaan dengan ledakan keras dan ledakan yang terus-menerus, bidang naga berukuran lebar 2000 meter dan panjang 6000 meter muncul di tengah-tengah rentang gunung bawah laut. Pop, pop, pop. Sisi Dragonfield dilapisi dengan beberapa rak senjata, meski tidak ada senjata di atasnya. Dragonfield telah selesai. Semangat, 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 semangat. Saat itu, Wang Xian merasakan sebuah objek muncul dari tanah di bawahnya. Benar saja, pilar raksasa muncul saat itu juga. Pilar itu terletak di belakang aula Raja Naga, berukuran lebar 5 meter dan panjang 200 meter. Di pilar, karakter kolom abadi stabilisasi laut, diembos dengan font emas raksasa. Munculnya kolom abadi stabilisasi laut menyebabkan energi dari area dalam radius 1000 meter mulai melonjak. Saat mereka menuangkannya, kolom abadi stabilisasi laut mulai bersinar dengan kilau yang cemerlang. Itu tampak megah tak tertandingi. Kolom abadi stabilisasi laut telah selesai. Krik, krik, krik. Di luar serangkaian kilau emas, di 4 sudut istana naga, beberapa gerbang naga berukuran tinggi 100 meter dan lebar 200 meter muncul. Di 4 gerbang naga ada 2 kata yang ditulis dengan huruf emas raksasa, yang bertuliskan, Istana Naga. Petik 2. Riak biru muncul di tengah gerbang, seolah membuat sekat samar. Gerbang naga telah selesai. Boom, boom, boom. Sebagai sentuhan terakhir, pusaran energi yang tangguh muncul di atas istana naga. Seperti air banjir yang mengamuk saat melepaskan gerbang puncak rentetan, energi bawah air dalam radius 1000 mil mulai melonjak ke istana naga. Lonjakan energi mengakibatkan gemerlap lebih dari 20 gunung bawah laut, seolah-olah dipenuhi kehidupan. Seluruh istana naga dan sekitarnya di bawah air terang benderang, sementara karang dengan berbagai macam warna berkilau dengan kilauan. Arai naga telah selesai. Energi dari langit terus disuntikkan ke dalam istana naga,
tetapi akhirnya menjadi stabil. Aula Raja Naga, kolam transformasi naga, gerbang naga, kolom abadi stabilisasi laut, gua naga, lapangan naga, dan arai naga semuanya telah selesai. Ding! Pohon leluhur Raja Naga telah terdeteksi. Haruskah ini dipindahkan ke Aula Raja Naga? Suara dari sistem bertanya. Transfer. Wang Xian menjawab tanpa penundaan, meskipun sedikit terkejut. Bab 360, Laut yang tak luas, Pembentukan Istana Naga 2. Ding! Tepat saat dia menyelesaikan kata-katanya, pohon leluhur hijau giok yang tidak digunakannya dan yang selalu berada di area dadanya di tubuhnya terbang keluar. Cahaya hijau yang terpancar dari pohon nenek moyang dipenuhi dengan vitalitas. Untuk seluruh pohon, hanya ada satu cabang yang bersinar dalam cahaya keabu-abuan. Gemuruh. Saat pohon leluhur muncul, seluruh istana naga bergetar. Arai naga diaktifkan dan energi intens diekstraksi dari radius sekitar 1000 meter. Pusaran energi terbentuk di atas kepala Wang Xian sekali lagi. Merasakan energi padat di dalam pusaran, Wang Xian yakin bahwa jika pusaran energi ini mendarat padanya, dia akan dihancurkan sampai mati. Semua energi mengalir menuju dan masuk ke pohon leluhur. Energi yang kuat langsung membuat pohon leluhur bersinar dalam warna hijau yang lebih mempesona. Saat cahayanya bersinar lebih terang, pohon leluhur yang awalnya hanya seukuran telapak tangan sekarang tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Secara bertahap, pohon leluhur tumbuh menjadi sekitar 5 meter dan satu-satunya cabang keabu-abuan di atasnya juga mencapai 2 meter. Ini membuat seluruh pohon leluhur terlihat sedikit unik. Pohon nenek moyang tetap tergantung di laut sambil berputar. Akhirnya, ia terbang menuju tahta naga dan bercokol di belakang singgasana naga. Adapun cabangnya, itu tepat di atas tahta naga. Wang Xian terkejut menyaksikan perubahan pada pohon leluhur. Ding! Istana naga didirikan. Gemuruh. Pada titik ini, kedamaian dan keheningan kembali ke seluruh laut setelah gemuruh keras menyebar melalui lautan dan pemberitahuan dari sistem. Namun, gambar dan pemandangan yang mengerikan meletus di benak Wang Xian. Istana naga yang megah muncul secara bertahap dari permukaan air dan naga surgawi air yang panjangnya lebih dari beberapa ribu meter menatap dengan serius di depannya. Di belakangnya, ada prajurit Crawfish yang tak terhitung jumlahnya, jenderal kepiting, dan berbagai spesies anggota Istana Naga. Sebelumnya, manusia yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sebidang tanah yang besar dan luas. Membunuh. Gelombang langit yang mengguncang niat membunuh yang dipenuhi dengan haus darah melanda. Saat pertempuran mengerikan dimulai, naga air surgawi mengayunkan tubuhnya dan memicu tsunami yang menyapu ke depan. Manusia luar biasa yang tak terhitung jumlahnya mengambilnya secara langsung dan bertarung dengan anggota Istana Naga yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran yang mengerikan. Pada titik ini, pemandangan dalam pikiran Wang Xian berubah. Manusia yang tak terhitung jumlahnya dengan aura luar biasa dan baju besi megah berdiri di atas awan dan menatap ke laut. Seekor naga hijau dan anggota Istana Naga yang tak terhitung jumlahnya menunggu di laut. Sekali lagi, pertempuran sengit meletus di antara kedua faksi. Darah segar mewarnai seluruh laut menjadi merah. Di laut yang luas, naga surgawi Inferno sedang mengayunkan tubuh besarnya yang membentang lebih dari 10.000 meter. Di belakangnya, ada berbagai anggota Istana Naga yang tampak menakutkan. Di depan mereka, ada kelompok binatang buas yang padat. Raur! Teriakan naga dan binatang buas menandai dimulainya pertempuran berdarah lainnya. Pemandangan di benak Wang Xian terus berubah. Setiap adegan dipenuhi dengan darah dan kekerasan. Di antaranya, darah ini ditumpahkan oleh naga dewa, anggota Istana Naga, manusia, dan binatang buas. Ada mayat Zerg yang padat dan mayat naga surgawi yang panjangnya lebih dari 10.000 meter. Ada makhluk dengan sayap yang memancarkan cahaya. Ada ras dengan sayap yang memancarkan aura hitam dan terlihat jahat. Ada makhluk aneh yang terbakar api. Ada berbagai ras kuat yang mengaum di darat, bersiul di laut dan menggeram di angkasa. Selain pertempuran, yang bisa dilihat Wang Xian hanyalah darah. Survival of the fittest. Tidak ada yang benar atau salah dalam pertarungan antara balapan dan pertarungan memperebutkan sumber daya. Untuk menjadi naga surgawi yang tak terkalahkan, Anda harus mengalami pertempuran. Jalan menuju tak terkalahkan harus diletakkan dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Kurung siku tutup. Aturan yang kuat dan pemenang mengambil semuanya.
Naga surgawi yang tak terkalahkan akan berdiri di atas alam semesta. Saat gambar menghilang, dua pesan bergema di benak Wang Xian dan mengejutkannya. Di tengah gambar yang diperlihatkan kepadanya, beberapa di antaranya tentang naga surgawi yang menyerang ras lain sementara yang lain tentang ras lain yang berburu dan membunuh naga dewa. Survival of the fittest. Sumber daya dan kelangsungan hidup milik yang kuat. Orang lemah tidak punya hak untuk hidup. Mereka bisa memilih untuk menarik keberadaan yang tercela atau mati. Setiap tahta raja dibangun di atas mayat makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Darah, perang, dan kehancuran tidak bisa dihindari. Kondisi mental Wang Xian telah mengalami transformasi besar. Adegan dan gambar yang diperlihatkan kepadanya telah memberinya pikiran dan perasaan yang sangat besar. Naga dewa adalah eksistensi tingkat tertinggi di alam semesta. Pada awalnya, naga surgawi telah lahir dengan kekuatan penghancur. Namun, ras naga dewa telah menyusut dengan kecepatan yang mengerikan. Garis keturunan tingkat atas di alam semesta biasanya hanya sedikit jumlahnya. Makhluk seperti naga dewa sangat kuat. Namun, ada juga manusia di alam semesta yang bisa berkumpul, zerg yang sangat banyak dan ras iblis yang terdiri dari berbagai binatang buas. Ketika jumlah mereka mencapai tingkat tertentu, mereka masih bisa membunuh naga. Mereka masih bisa membasmi keberadaan garis keturunan tingkat atas. Hal ini menyebabkan kepunahan cepat banyak makhluk dengan garis keturunan tingkat atas di alam semesta. Untuk mencegah diri mereka dimusnahkan, naga dewa telah membangun istana naga dan mengembangkan hewan laut. Melalui ini, mereka sekali lagi mendapatkan kembali status mereka sebagai ras paling elit di alam semesta. Istana naga sangat penting bagi naga surgawi. Istana naga adalah alasan mengapa naga dewa bisa bersaing untuk supremasi di alam semesta. Mata Wang Xian berseri-seri dan aura agung yang samar terpancar dari tubuhnya. Dia memandang istana naga di bawahnya dan informasi tentang istana naga muncul di benaknya. Istana naga, level 1. Raja naga, Wang Xian, naga surgawi 5 elemen level 7. Struktur. Aula Raja Naga, level 1, meningkatkan kecepatan kultivasi dan generasi Raja Naga sebesar 300%. Kolam transformasi naga, level 1, serap darah naga untuk berubah menjadi naga surgawi. Darah naga, tidak ada. Gerbang naga, level 1, melompati gerbang naga untuk menjadi naga. Efektif untuk level 12 dan di bawah makhluk. Kolom abadi stabilisasi laut, level 1, pilar utama Istana Naga. Pastikan stabilitas 10 mil di sekitar Istana Naga. Tingkatkan kapasitas bertarung anggota Istana Naga sebesar 50%. Gua Naga, level 1, memiliki 1000 Gua Naga. 200% kecepatan budidaya di dalam Gua Naga. Dragonfield, level 1, tingkatkan 100% enlightenment rate saat berlatih di Dragonfield. Arai Naga, level 1, arai pengumpulan energi spiritual level 1, meningkatkan pengumpulan energi spiritual sebesar 100%, arai wilayah air level 1, dapat menahan serangan dari makhluk level 12 ke bawah. Item spiritual, pohon progenitor, level, dapat menghidupkan kembali level 12 dan di bawah makhluk. Informasi tentang Istana Naga ditampilkan sepenuhnya di benak Wang Xian. Istana Naga tingkat 1 adalah Istana Naga paling awal. Istana Naga pendahuluan hanyalah model dari Istana Naga yang didirikan oleh sistem. Wang Xian dapat memperkuat Istana Naga awal dan membangun lebih banyak bangunan. Misalnya, dia bisa membangun taman pengobatan spiritual, ruang penyulingan obat mujarab dan lain-lain. Selain itu, Istana Naga hanya dapat meningkat levelnya setelah semua struktur di dalamnya ditingkatkan menjadi level 2. Ketika Balai Raja Naga meningkat ke level 2, kecepatan kultivasi akan meningkat 600%. Bahan yang dibutuhkan adalah 10.000 batu spiritual dan 1 ton logam kelas spiritual. Agar kolam transformasi naga meningkat ke level 2, itu akan membutuhkan 10.000 batu spiritual dan 100 ton darah dari makhluk tingkat spiritual. Agar gerbang naga meningkat ke level 2, itu akan membutuhkan 10.000 batu spiritual dan 1 ton bahan atribut air tingkat spiritual. Untuk setiap level, efek struktur akan meningkat 1 kali lipat. Namun, bahan yang dibutuhkan sangat mengejutkan Wang Xian. Materi tingkat spiritual dan logam tingkat spiritual berarti bahan dan logam di atas tingkat 10. Beberapa persyaratan yang disebutkan di atas sudah gila. Namun, itu menjadi lebih buruk untuk struktur yang tersisa. Misalnya,
Untuk meningkatkan level Dragon Field, itu akan membutuhkan 1000 senjata spiritual inbound. Untuk meningkatkan level Dragon Array, itu akan membutuhkan 10 array level 12. Bab 361, Makhluk Mengerikan Mengepung Istana Naga 1. 1000 keping senjata spiritual bawaan, dan array naga level 2. Saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Berkenaan dengan logam kelas spiritual dan materialnya, kami memiliki beberapa logam kelas spiritual untuk saat ini, yang merupakan tongkat milik Roving Heavens, yang beratnya 500 kg. Berikutnya adalah batu spiritual yang tangguh. Ratusan ribu dari mereka diperlukan untuk meningkatkan sebuah bangunan. Apakah ada banyak batu spiritual di seluruh bumi ini? Wang Xian mendengarkan dengan ekspresi terbebani. Tapi, saat Istana Naga mulai terlihat, dia membuang semua keraguan ke belakang pikirannya dan menyelam dengan penuh semangat menuju Aula Raja Naga. Bam! Namun, dia ditentang oleh kekuatan yang kuat saat dia turun ke perairan yang lebih dalam. Faktanya, perlawanan tersebut mendorong tubuh Wang Xian mundur. Oh, sepertinya aku sudah lupa tentang efek Dragon Array. Wang Xian mencicit karena malu. Array naga level 1 terdiri dari dua formasi, yaitu array pengumpulan energi spiritual dan array wilayah air. Array wilayah air dapat mencegah masuknya makhluk di bawah level 12 tanpa izin. Sekarang formasi telah diaktifkan, bahkan Wang Xian hanya bisa masuk melalui gerbang naga. Jika makhluk di bawah level 12 ingin memasuki Istana Naga, mereka hanya bisa melakukannya dengan melompati gerbang naga. Dan bagi mereka yang berhasil, mereka akan memiliki garis keturunan naga surgawi atau kekuatan kuat lainnya, atau menunjukkan bakat bawaan. Oleh karena itu, gerbang naga memiliki karunia untuk dapat menyaring bakat bawaan makhluk. Namun, sebagai gerbang naga level 1, itu hanya efektif dalam menangani makhluk di bawah level 12, sementara yang di luar akan dapat menerobos berdasarkan kemampuan tempur mereka. Selain itu, sebagai Raja Naga, Wang Xian memegang kendali atas pilihan makhluk yang bisa melewati gerbang naga. Setibanya di gerbang naga timur, gerbang itu tampak kokoh dan megah, mengingat ukurannya yang sangat besar yaitu setinggi 100 meter dan lebarnya 200 meter. Wang Xian melompat melintasi gerbang dengan penuh semangat. Di belakangnya adalah kerumunan anggota Istana Naga, yang memandang dengan semangat seolah-olah mereka menyembahnya, sementara mereka mengikutinya. Tempat ini akan segera menjadi apa yang mereka sebut rumah, dan juga wilayah yang secara eksklusif menjadi milik mereka. Karena semua anggota Istana Naga memiliki garis keturunan Wang Xian, mereka juga dapat memasuki tempat tersebut, tanpa terhalang oleh gerbang naga. Sesampai di istana, Wang Xian melihat sekeliling ke pilar yang berdiri setinggi 100 meter, dan mencatat motif naga surgawi dari berbagai elemen di atasnya. Meski tubuhnya panjang 7 meter saat dalam wujud naga, tempat itu tetap terlihat luas dan menakjubkan. Di kiri dan kanan adalah beberapa gunung laut yang telah bergeser sebelumnya, sekarang dipercantik oleh berbagai macam karang yang tumbuh di atasnya. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah sebagian besar gunung bawah laut ini hanyalah ornamen, karena hanya 2 dari semuanya yang telah diubah menjadi gua naga. Dasar Istana Naga terdiri dari satu batu besar yang kokoh. Seperti yang diinginkan Wang Xian di dalam hatinya, dia kembali ke bentuk manusianya. Sekarang setelah dia berubah kembali menjadi manusia, seluruh istana tampak lebih kolosal dan agung, cukup untuk mengesankan dan mengejutkan. Tak diragukan lagi, ini adalah istana paling agung yang pernah ada di dunia. Saat Wang Xian menarik napas dalam-dalam, dia bisa merasakan dorongan untuk energi naganya. Seluruh istana naga dipenuhi dengan energi spiritual yang cukup, berkat efek dari array pengumpulan energi spiritual. Saat dia berjalan lebih jauh ke dalam, dia sampai di Dragon Field. Di sini, seseorang dapat menggandakan efisiensi kultivasinya terlepas dari teknik yang dipraktikkan. Beberapa rak senjata berjajar di kiri dan kanan Dragon Field. Itu tetap disayangkan, karena saat ini tidak ada senjata pada mereka. Wang Xian melangkah lebih jauh ke dalam dan berjalan selama 10 menit penuh, sebelum dia melihat gua naga di sebelah kanan. Gua naga dimaksudkan sebagai tempat tinggal dan budidaya bagi anggota Istana Naga. Tinggal di dalam dapat membantu mereka mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk berevolusi hingga 2/3. Oleh karena itu adalah tempat untuk mempercepat kemampuan tempur anggota Istana Naga. Hanya ada 1000 kamar dalam satu gua naga.
10.000 batu spiritual akan dibutuhkan untuk penambahan gua naga lain sementara 100.000 akan diperlukan untuk meningkatkan level gua. Wang Xian merenung sendiri. Gua naga tidak diragukan lagi sangat penting bagi anggota Istana Naga. Namun, mengingat saat ini ada kurang dari 1.000 anggota, satu gua naga sudah cukup untuk saat ini. Meski begitu, masih ada kebutuhan untuk membangun lebih banyak gua naga, jika jumlah antek meningkat di masa depan. Wang Xian melanjutkan ke depan. Aula Raja Naga, juga bangunan terbesar di dalam Istana Naga, muncul tepat di depan. Untuk memasuki Aula Raja Naga, seseorang harus menaiki 9 anak tangga, yang masing-masing setinggi setengah meter. Dengan satu lompatan, Wang Xian langsung masuk ke Aula Raja Naga. Dengan tatapan panas, dia menatap tajam ke singgasana naga emas yang berdiri setinggi 3 meter. Dan meskipun itu berdiri pada ketinggian 3 meter, singgasana naga emas membentang selebar 15 meter. Ini cukup bagi Wang Xian untuk beristirahat di atas dalam bentuk naga surgawi, atau bahkan berbaring. Selangkah demi selangkah, Wang Xian berjalan ke depan. Di kedua sisi aula ada banyak bangku batu dengan lebar sekitar 5 meter, yang dimaksudkan sebagai tempat duduk anggota Istana Naga. Saat dia tiba di 9 langkah lagi, Wang Xian menatap singgasana naga di depan sebelum naik dan duduk di tengah tahta. Salam, Raja Naga. Kerumunan anggota Istana Naga di belakang memanggil Wang Xian dengan hormat, karena mereka tetap di bawah tangga. Wang Xian mengakuinya dengan aura prestise. Saat dia duduk di atas tahta, semua anggota Istana Naga terlihat jelas dalam satu pandangan. Setelah itu, dia berdiri untuk melihat pohon nenek moyang di belakangnya. Pohon leluhur yang segar dan hijau bertepi dengan kehidupan sementara itu memancarkan kekuatan misterius. Dengan senyum tipis, Wang Xian mengalihkan pandangannya ke belakang. Di sanalah kolom abadi stabilisasi laut raksasa telah berakar di dalam Istana Naga. Pada ketinggian 200 meter yang mengejutkan, itu bertuliskan, kolom abadi stabilisasi laut, dalam embos emas besar, yang bersinar dalam film emas. Sedangkan di ujung jauh Aula Raja Naga terdapat 9 pilar, masing-masing dengan motif naga surgawi, masing-masing memiliki 9 elemen. Kepala naga semuanya menunjuk ke arah yang sama di bawah, di mana sebuah kawah besar berdiri kosong tanpa jejak darah naga. Sebuah area jauh di belakang telah ditutup oleh sederetan gunung bawah laut. Secara keseluruhan, Istana Naga menempati ruang dalam radius 10 km. Dipenuhi dengan keajaiban yang tak ada habisnya, itu membanggakan pemborosan dan kemegahan yang terpancar. Wang Xian kembali ke depan tahta naga, di mana dia berdiri dengan emosi yang luhur. Ini adalah istana naganya sendiri, istana naga dari naga surgawi. Istana naga telah dibangun hanya dengan menggunakan 10.000 batu spiritual, bersama dengan beberapa bahan lainnya. Ini tidak diragukan lagi merupakan manfaat yang diberikan oleh sistem. Selain 10.000 batu spiritual, struktur di dalam istana naga akan membutuhkan setidaknya ratusan ribu batu spiritual saja. Wang Xian berpikir sendiri saat dia melihat sekeliling. Pembangunan istana naga level 1 dianggap menguntungkan oleh sistem. Yang mengatakan, mengingat bahwa sistem menekankan peningkatan yang konsisten dari kemampuan tempur melalui caranya sendiri, ini juga bisa menjadi satu-satunya saat ketika diberikan manfaat seperti itu. Namun, Wang Xian tidak memiliki petunjuk tentang bencana yang akan ditimbulkannya. Pembangunan istana naga telah menyedot semua energi di sekitar radius 1000 meter. Sementara itu, di sepanjang permukaan laut, ada sebuah pulau besar yang dikelilingi 4 pulau lainnya. Anehnya, Nusantara tidak dapat dilihat dari luar, seolah-olah telah tersembunyi di dimensi lain. Di tengah pulau ada banyak ruang budidaya. Para ahli yang berada di dalam terkejut ketika istana naga sedang dibangun. Terbang dengan tergesa-gesa keluar dari kamar mereka, mereka menahan diri di udara dengan ekspresi berat di wajah mereka, saat mereka menatap ke arah istana naga. Apa itu? Mengapa itu memiliki sikap yang mengancam? Salah satu bertanya. Energi yang sangat kuat, sangat menakutkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Monster laut yang menyeramkan, atau harta karun yang luar biasa? Yang kedua ditambahkan, atau munculnya klan kuno lain. Saran ketiga, saat hujan turun pada mereka, itu berceceran secara refleks, mata mereka berkilau saat mereka memandang dengan tidak percaya. Makhluk bawah air yang mengerikan, atau yang lain diucapkan. Pada saat yang sama, dalam radius 1000 mil,
di Pulau Terapung Laut Suci Pedang, seorang tetua seimbang di atas pedang spiritual. Saat dia berdiri, dia melihat ke arah yang sama dengan yang lain dengan wajah keheranan. Mereka benar-benar dikejutkan oleh kekuatan energi yang besar. Hol. Dalam momen dan parameter yang sama, berbagai klan tangguh, masing-masing dengan wilayah mereka sendiri, juga mengalami kehilangan energi saat mendeteksi energi spiritual terkemuka yang berkumpul ke arah Istana Naga. Yang mana, makhluk itu mengancam saat mereka menggeram di laut. Dengan tubuh raksasa dan sikap berbahaya, makhluk-makhluk itu berlari menuju Istana Naga di bawah air dengan tatapan sedingin es. Istana Naga yang baru dibangun akan menyambut krisis pertamanya, bencana besar sebenarnya. Sistem ini telah membawa tantangan besar bagi Istana Naga, meskipun membantu pembangunannya sebagai keuntungan. Dilindungi dari bahaya, Istana Naga akan tetap ada. Jika gagal, Istana Naga akan musnah. Bab 362, Makhluk Mengerikan Mengepung Istana Naga 2. Lautan yang luas lebih dari 2 kali ukuran daratan dan penuh dengan misteri. Luas Laut Timur mencapai lebih dari 770.000 meter persegi. Itu bahkan lebih besar dari beberapa negara. Ketika Istana Naga didirikan, itu menyerap energi spiritual dan energi lain dari lingkungan sekitar yang membentang dalam radius 1000 meter. Ini menarik perhatian semua makhluk di sekitarnya. Dalam radius ribuan meter terdapat kawasan yang dipenuhi terumbu karang. Itu adalah wilayah ras gurita raksasa dengan tentakel besar. Dari wilayah itu, gurita mengerikan yang panjangnya lebih dari 20 meter berenang dengan cepat menuju Istana Naga dengan mengayunkan tentakel besarnya. Di kiri dan kanannya, ada 4 hingga 5 gurita besar yang panjangnya lebih dari 15 meter. Di belakang mereka, ada 20 gurita raksasa. Mereka seluruhnya berwarna merah dengan mata besar dan cerah. Di bawah mereka, deretan gigi setajam silet mereka memancarkan cahaya yang menakutkan. Jenis gurita ginormous ini juga dikenal sebagai King Cuttlefish. Ada mitos yang tercatat tentang sotong raja ini dalam sejarah dunia barat. Mereka adalah kraken terkenal yang mampu dengan mudah membalikkan kapal. Skuadron Raja Sotong mendekati Istana Naga dengan kecepatan tinggi. Tanpa disadari, mereka merasa akan ada harta yang bermanfaat bagi mereka di tempat itu. Ini berawal dari naluri makhluk hidup. 100 mil jauhnya dari Raja Sotong, sekelompok hiu besar juga berenang menuju Istana Naga. Hiu dikenal berada di puncak rantai makanan di laut. Namun, hiu putih besar yang dikenal banyak orang hanyalah hewan kecil dibandingkan dengan hiu raksasa ini. Hiu yang memimpin kelompok itu memiliki kepala besar yang menempati sepertiga dari seluruh tubuhnya. Namun, bagian yang paling menakutkan adalah giginya. Itu sangat besar dan setiap gigi seukuran anak kecil. Mulutnya terbuka dan orang bisa dengan mudah melihat serpihan daging yang tersisa di antara gigi. Hiu ini memiliki panjang lebih dari 18 meter dengan lapisan sisik ikan yang tebal. Itu terus-menerus memancarkan getaran biadab dan jarak jauh yang kuat. Selain hiu besar ini, ada lebih banyak hiu aneh di sekitarnya. Di antaranya, yang paling menarik perhatian adalah hiu dengan satu mata. Matanya sangat besar dan berukuran setengah meter. Mata tunggal berada tepat di atas mulut dan membuat hiu tampak mengerikan dan menakutkan. Mata itu benar-benar hitam seolah-olah itu adalah kedalaman jurang. Hiu Cyclops berenang di tengah sekolah dengan hiu gigi besar terbesar. Di sebelah timur Istana Naga, hanya ada satu organisme yang berenang dengan cepat ke arahnya. Namun, makhluk ini memiliki sayap yang mengerikan. Betul sekali, itu adalah sayap. Dengan hanya sedikit gerakan, itu didorong ke depan beberapa ribu meter. Yang paling mengerikan adalah ukurannya. Tubuhnya kira-kira panjangnya 30 meter dan bisa menyamai makhluk terbesar di lautan, paus biru. Getaran kuno biadab dan terpencil terpancar dari tubuh mengerikan ini. Tampaknya sudah lama sekali dan memiliki aura yang menakutkan. Makhluk purba, Pliosaurus. Pliosaurus menggoyangkan sayapnya dan berlari lebih dari 2000 meter ke depan. Tepat di depannya, sekumpulan paus macan muncul tiba-tiba. Paus macan adalah ras terkuat yang diketahui di bumi. Mereka cukup berani untuk menyerang makhluk apapun termasuk paus biru. Untuk bagian lautan yang diketahui manusia, mereka adalah keberadaan terkuat. Namun, saat sekumpulan paus macan ini merasakan aura mengerikan dari belakang mereka, mereka langsung berenang menjauh dengan ngeri. Retak-retak-retak. Namun, Pliosaurus berakselerasi saat ini juga.
Mulutnya yang besar setinggi 7 meter menggigit salah satu paus macan ini dan menelannya utuh. Kakak, dalam gigitan lain, ia melahap paus macan lain sebelum berenang ke arah Istana Naga sekali lagi. Di sebelah utara Istana Naga, makhluk dengan kepala besar dan bagian luar seperti baju besi mendekat. Alih-alih memiliki gigi, mereka memiliki dua bilah tulang panjang yang menjulur dari rahang mereka. Bilah bertulang ini seperti sabit mesin penuai. Mereka setajam silet dan dapat memotong, merobek, dan menghancurkan benda apapun. Mereka adalah ras Dunkleostes dari zaman sejarah. Ras yang berbeda berenang menuju Laut Timur yang misterius karena kemunculan Istana Naga. Selain makhluk ini, ada juga Anomalocaris yang memiliki panjang 2 meter dan memiliki dua kaki depan yang besar. 1. Lebih dari 100 Anomalocaris bergerak cepat di permukaan laut. Ada juga ular sanca besar yang panjangnya lebih dari 20 meter. Kulit ular sanca besar ini tampak sangat keras. Ada juga ikan todak yang panjangnya lebih dari 2 meter dan memancarkan kilau logam. Di ujung kepala mereka, ada ujung panjang dan tajam yang tampak sangat unik. Selain itu, ada juga paus biru yang sangat besar yang berenang menuju Istana Naga. Paus biru biasa bisa tumbuh hingga lebih dari 30 meter. Itu adalah makhluk terbesar yang diketahui di daratan dan lautan. Beberapa paus ini bahkan bisa mencapai ukuran beberapa kapal. Namun, level paus biru ini masih jauh dari ras laut lainnya. Saat ini, Wang Xian tidak menyadari bahwa makhluk-makhluk ini berenang dengan marah menuju Istana Naga dari segala arah. Dia berdiri di dalam kamar tidur untuk Raja Naga, atau kamar pribadinya. Kamar tidur Istana Naga terletak di puncak utama. Itu diukir dari puncak yang berada lebih dari 200 meter di atas dasar laut. Seluruh kamar tidur sangat besar dan terbentang lebih dari 2000 meter persegi. Di antaranya, Wang Xian paling puas dengan tempat tidur besar itu. Sebagai ras paling elit yang ada, naga dewa secara alami telah menyaksikan budaya yang tak terhitung jumlahnya. Kamar tidur Istana Naga secara alami memiliki tempat tidur. Selain itu, tempat tidur ini sangat besar, mewah dan lembut. Seluruh tempat tidur terbentang 30 meter dan berbentuk bulat. Selain tempat tidur, kamar tidur memiliki hampir semua yang dibutuhkan manusia lain. Ini sangat menarik minat Wang Xian. Berdasarkan warisan naga dewa, Wang Xian mengetahui bahwa makhluk berbentuk manusia adalah ras terbesar di seluruh alam semesta. Banyak ras dan makhluk bisa berubah menjadi bentuk manusia. Secara bertahap, mereka akan mengambil beberapa kebiasaan manusia. Tempat tidur yang besar, ini akan menjadi luar biasa. Wang Xian melihat ke tempat tidur yang sangat besar. Dia duduk di atasnya dan puas dengan permukaannya yang lembut. Jika ini, Wang Xian berseri-seri. Saat memikirkan Guan Suking dan Lan Qingyue yang masih berada di atas permukaan laut, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Hehe, Wang Xian tidak bisa menahan tawanya. Saya akan membawanya ke sini besok dan kita pasti harus memanfaatkan tempat tidur ini sebaik mungkin untuk menikmati malam yang menyenangkan. Grer-grer. Namun, tepat di Wang Xian menutup matanya dan membiarkan imajinasinya menjadi liar, raungan menyebar ke seluruh Istana Naga. Dia tercengang. Raja Naga, ada ras laut lain yang mendekati Istana Naga kita. Petik 2. Pada saat ini, suara Perdana Menteri Penyu mencapai Wang Xian. Wang Xian mengangkat alis, bangkit dan menuju titik tertinggi dari puncak gunung utama. Di tempat ini, ada platform dengan radius 100 meter. Berdiri di sana, dia bisa mengabaikan seluruh Istana Naga. Hah, itu adalah. Saat ini, Perdana Menteri Penyu dan anggota Istana Naga berdiri di atas gua naga mereka dan melihat ke arah gerbang selatan Istana Naga. Di arah selatan, sekelompok besar Raja Sotong sedang menggoyangkan tentakel besar mereka saat mereka berenang menuju Istana Naga. Bab 363, Makhluk Mengerikan Mengepung Istana Naga 3. Apa yang dilakukan ras Sotong Raja di sini? Wang Xian mengerutkan kening karena curiga. Dia terkejut melihat hampir 30 Raja Sotong di jarak sekitar 1000 meter. Di tengah sekolah adalah Sotong Raja level 12, ditemani oleh 5 level 11 di sisinya, sementara sisanya adalah makhluk level 10. Sungguh tepat waktu. Saya tidak bisa mendapatkan energi naga dari Aurora Jellyfish sebelumnya, mengingat itu menghilang dari tubuhnya segera setelah mati. Dengan puluhan Raja Sotong ini, mereka akan memberiku banyak energi naga. Wang Xian menyeringai dengan godaan.
Ini adalah Istana Naga, wilayah dari Raja Naga. Dengan bertarung dalam area seluas 20 km dalam radius di sekitar Istana Naga, semua anggota Istana Naga yang terlibat akan meningkatkan kemampuan tempur mereka sebesar 50%. Selain itu, ada keuntungan lain dengan bertarung di dalam halaman Istana Naga, yang merupakan kecepatan pemulihan. Baik itu pemulihan energi atau luka, mereka akan melakukannya dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan tempat lain. Peningkatan 50% sudah dianggap sangat tinggi bagi Wang Xian. Keluar, dan bunuh mereka semua. Wang Xian memesan sambil tersenyum. Dengan perubahan sikap, dia mempersiapkan diri untuk keluar melalui gerbang barat. Roar, roar. Namun, tepat ketika Wang Xian mulai bergeser, serangkaian geraman bisa terdengar dari depan di gerbang utara. Geraman itu datang secara konsisten dan sering, mengirimkan getaran ke daerah terdekat dalam radius puluhan kilometer. Ini diikuti oleh serangkaian gelombang air besar yang datang langsung ke Istana Naga. Wang Xian mengerutkan kening dengan ekspresi terbebani saat dia segera berbalik untuk melihat ke arah gerbang utara. Dan di sanalah mereka, hiu. Sekolah hiu raksasa yang mengancam. Itu adalah perlombaan hiu gigi besar. Wang Xian menjerit dengan mata menyipit saat melihat mereka. Beberapa hari yang lalu, Wang Xian dan Perdana Menteri Turtle juga bertemu dengan ras hiu gigi besar yang mengerikan ini, ketika mereka sedang keluar memilih lokasi untuk membangun Istana Naga. Dalam seluruh balapan Mega Teeth Shark, ada dua anggota level 12 bersama dengan kerumunan level 11, menjadikan mereka kekuatan yang jauh lebih tangguh. Hol, how, hol. Lebih banyak erangan bisa terdengar, bersama dengan kekuatan teror. Yang mana, Wang Xian tersentak saat dia melihat dengan tergesa-gesa ke arah timur laut, di mana dia melihat sekelompok hampir 50 makhluk menakutkan. Mereka tampak menghebohkan, apalagi dengan gigi megalodon di mulutnya. Tubuhnya yang serba hitam terbungkus oleh apa yang tampak seperti pelindung tubuh. Itu, Dunkleosteus. Semuanya dari tingkat bawaan atau bahkan lebih tinggi. Wang Xian tersentak dengan tatapan berat. Namun, ini masih jauh dari akhir, karena mereka diikuti oleh rombongan lebih dari 100 anomalokaris, masing-masing berukuran 2 meter. Bersama dengan 20 atau lebih piton laut dalam yang menghebohkan, serta sekumpulan ikan pedang, masing-masing bersinar dengan kilau logam. Terlebih lagi, ada lebih dari 1000 Terigotus level 8 hingga 9, bersama dengan ribuan ikan lain yang tampak aneh. Secara bertahap, dalam 10 menit, daerah itu dibanjiri oleh hampir 5.000 makhluk menakutkan. Masing-masing dan setiap orang memancarkan aura yang sangat mengerikan. Hol, hol. Sekelompok hiu brutal meraung saat mereka mengayunkan tubuh besar mereka, menatap tajam ke arah Istana Naga. Mega Teeth Shark dan Cyclops Shark yang terkemuka memandang dengan mata bersinar seolah-olah sedang terbakar. Mereka bisa merasakan bahwa energi yang berkumpul di sini jauh lebih kuat daripada wilayah mereka, yang membuat mereka sangat senang. Karenanya, mereka ingin menjadikan ruang ini milik mereka. Dengan geraman, keduanya memimpin sisa balapan mereka dan menyelam lurus ke depan menuju Istana Naga. Ledakan. Tiba-tiba, saat kelompok hiu tiba di atas Istana Naga, mereka dilawan dengan kekuatan pertahanan belaka. Sambil menggelengkan kepala, Mega Teeth Shark dan Cyclops Shark terkemuka menatap ke depan dengan tatapan bingung. Hol, hol. Kedua hiu itu kembali menggeram. Kali ini, semua hiu yang menyertainya menabrak duo tersebut. Bang, bang, bang. Konon, pertahanan arai naga membuat mereka berputar-putar sekali lagi. Sebagai tanggapan, hiu itu memamerkan rahangnya dan menatap dengan muram. Selain ras hiu gigi mega, sekolah Dunkleosteus juga datang menerjang menggunakan tubuh mereka, yang sekuat mesin perang. Puluhan Dunkleosteus menyelam ke depan, menyerang langsung ke Istana Naga, yang mengakibatkan benturan keras berturut-turut saat mereka bertabrakan dengan arai naga. Tepuk, 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 tepuk. Hantaman keras dan keras bisa terdengar, saat Raja Sotong Raksasa mengayunkan tentakel mereka yang panjang ke arai naga. Namun, arai naga hanya mengeluarkan beberapa riak di bawah pemboman konstan oleh kekuatan masing-masing. Mengapa begitu banyak ras bawah air yang kuat berkumpul di sini di Istana Naga? Wang Xian bertanya. Dia bingung dengan puluhan ribu makhluk menakutkan yang berkumpul di sekitar, di antaranya ada sekitar 8 petarung level 12. Selain itu, ada lebih banyak makhluk level 11, melayang di sekitar 40.
Ada juga lebih dari 100 makhluk tingkat bawaan. Makhluk-makhluk itu, masing-masing dengan sikap yang mengancam, sekarat untuk memasuki Istana Naga. Wang Xian memandang dengan ekspresi terbebani sementara masa lalu berkedip-kedip di kepalanya. Mungkin ada terlalu banyak keributan selama pembangunan Istana Naga. Mereka sepertinya tertarik oleh dua pusaran energi. Wang Xian berspekulasi pada dirinya sendiri, saat dia menarik napas dalam-dalam. Syukurlah untuk perlindungan arai naga, serunya. Dragon Arai mampu bertahan dari serangan makhluk level 12 ke bawah. Oleh karena itu, makhluk-makhluk di sekitarnya tidak akan mampu mengatasi pertahanan arai naga. Kecuali jika mereka bisa masuk melalui gerbang naga. Konon, gerbang naga didirikan untuk membantu menyaring anggota yang luar biasa demi Istana Naga. Seseorang yang ingin melewati gerbang naga harus memiliki kebijaksanaan, bakat, dan garis keturunan yang luar biasa. Adapun kelompok makhluk ini, setiap upaya untuk masuk melalui gerbang naga akan sangat sulit. Hol, geraman lain bisa terdengar, tepat ketika Wang Xian menghela nafas lega setelah melihat-lihat sekitarnya. Geraman ini dipenuhi dengan ketelitian dan paksaan yang sangat besar. Dan saat geraman itu melonjak, semua makhluk di sekitarnya, termasuk ras yang berkumpul di sini, bergetar sebentar. Semburat ketakutan melintas di mata mereka. Ras masing-masing dan organisme tangguh menoleh ke arah timur. Sebelumnya, belum ada orang di pintu masuk timur gerbang naga. Tapi sekarang, makhluk raksasa berangsur-angsur berenang ke arahnya. Itu benar-benar mamut yang luar biasa, karena lebih dari 10 meter lebih besar dari makhluk terbesar yang berkumpul di sini. Ukuran fisiknya sangat mengejutkan bersama dengan 4 sayap raksasanya. Saat itu beringsut sebentar, itu mengirim perairan di sekitarnya jatuh dengan keras. Seperti pemenang yang telah melampaui masa lalu, tubuhnya memiliki aura pedesaan dan tumpul. Ini, gumam Wang Xian keheranan saat melihat makhluk itu. Pliosaurus. Itu adalah Pliosaurus level 13. Wang Xian menggeram pelan sementara wajahnya menjadi berat saat melihat makhluk level 13 itu. Bagaimanapun, ini adalah level 13 Pliosaurus. Wang Xian saat ini adalah naga surgawi level 7. Selain itu, ia memiliki garis keturunan murni naga surgawi, yang disebut-sebut sebagai puncak dari semua garis keturunan. Karenanya, ia mampu menggantikan 5 level selama pertempuran, dalam menghadapi makhluk biasa. Konon, transendensi 5 tingkat berarti Wang Xian hanya mampu menangani makhluk level 12. Untuk berpikir bahwa makhluk level 13 sekarang telah muncul. Bagaimana itu bisa menarik kehadiran yang mengancam? Wang Xian tersedak kegelisahan, karena pandangannya tetap tertuju pada Pliosaurus. Saat Pliosaurus mengepakkan sayapnya dengan lembut, ia naik ke atas Istana Naga. Ia kemudian menyipitkan matanya dan menatap makhluk di sekitarnya dengan jijik. Meskipun mereka tangguh, bahkan hiu gigi besar, hiu siklop, dan Dunkleostes memiliki sedikit ketakutan di mata mereka. Bab 364, Makhluk Mengerikan Mengepung Istana Naga 4. Mengaum. Pliosaurus mengangkat kepalanya yang besar dan memandang ke seluruh Istana Naga. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Wang Xian. Auman. Kegembiraan bersinar di mata Pliosaurus saat dia meraung keras. Sebuah pesan dikirim ke Wang Xian. Melahap aku. Ketika Wang Xian mendengar Pliosaurus, dia sangat marah. Dia segera pindah dan berubah menjadi naga suci sepanjang 7 meter. Mengaum. Dia meraung marah. Mengulurkan mulutnya sepenuhnya, dia menggeram, enyahlah. Auman. Perdana Menteri Penyu dan anggota Istana Naga lainnya menggeram serempak dan menatap dingin ke arah ras laut di sekitarnya. Hal kecil, aku akan melahapmu. Aku akan bisa berkembang lebih jauh setelah memakanmu. Petik 2. Pliosaurus menundukkan kepalanya, menatap Wang Xian dan menggeram dengan keras. Makhluk level 13 telah lama kecerdasannya terwujud. Dari Wang Xian, bisa merasakan energi yang luar biasa. Itu memiliki firasat bahwa jika ia bisa melahap makhluk kecil ini, ia akan dapat berkembang lebih jauh. Setelah itu, ia bisa memasuki lautan yang lebih luas. Mata Wang Xian berbinar dan jantungnya berdebar kencang saat mendengar Pliosaurus. Mengaum. Pada saat ini, Pliosaurus mengulurkan salah satu sayapnya yang besar dan menamparnya di arai naga. Retak. Hanya dalam satu serangan, suara retakan yang tajam datang dari Dragon Arai.
Wang Xian mendongak dan melihat retakan muncul di lokasi serangan Pliosaurus. Retakan ini sembuh dengan sangat lambat. Namun, Wang Xian yakin bahwa jika Pliosaurus menyerang lagi, arai naga pasti akan hancur. Ini tidak akan berhasil. Arai naga tidak akan mampu menahan serangan Pliosaurus. Setelah arai naga hancur, istana naga akan dihancurkan dan aku tidak akan bisa melarikan diri. Ekspresi Wang Xian berubah terus-menerus. Pada titik ini, dia melihat Pliosaurus menggerakkan sayapnya sekali lagi. Membunuh. Geraman keras datang dari Wang Xian. Dia pindah dan menyerbu keluar dari istana naga melalui gerbang timur. Dia tidak bisa membiarkan Pliosaurus menyerang lagi. Jika tidak, semuanya akan mati. Gemuruh. Bola air biru setinggi 5 meter terbentuk di depan Wang Xian dan ditembakkan ke arah Pliosaurus. Mengaum. Hal kecil, kamu akhirnya keluar. Petik 2. Pliosaurus menggoyangkan sayap besarnya sebagai tanggapan atas serangan dari Wang Xian. Di bawah kekuatan mengerikan dari Pliosaurus, bola air itu langsung pecah. Mati. Wang Xian mengayunkan cakar naganya ke arah sayap. Mengaum. Membunuh. Di belakangnya, Perdana Menteri Turtle, Roving Heavens dan kerumunan mengikuti Wang Xian dengan cermat saat mereka keluar dari Dragon Palace dan menyerang Pliosaurus. Mengaum. Pliosaurus tampak jijik saat melihat Wang Xian mengayunkan cakar naganya ke arahnya. Pliosaurus hampir 5 kali ukuran Wang Xian dengan panjang lebih dari 30 meter. Saat menghadapi hal kecil ini, sama sekali tidak waspada. Sekali lagi, ia menggoyangkan salah satu sayapnya ke arah Wang Xian. Kamu pasti mendekati kematian. Melihat penghinaan di mata Pliosaurus, Wang Xian mengalami transformasi. Tubuhnya berubah warna keemasan saat cakar naganya bersinar menyilaukan. Pliosaurus, level 13. Energi naga yang dapat diekstrak, 21.112.344. Istirahat. Cahaya logam itu memanjang lebih dari selusin meter dalam sekejap. Serangan ini adalah serangan terbaik yang bisa dilakukan Wang Xian. Pembantaian perdana. Serangan terkuat. Cici. Mengaum. Cakar naga itu mengenai sayap 7 meter dan memuntahkan darah kemana-mana. Seluruh sayap robek karena serangan dari Wang Xian. Gur. Pliosaurus meringis kesakitan. Dia menatap dengan marah pada sayap yang patah dan darah yang haus memenuhi matanya. Beraninya kau melukaiku. Hal kecil, aku akan melahapmu. Petik 2. Pliosaurus mengulurkan sayap besar lainnya dan menjulurkan kepalanya yang besar ke arah Wang Xian. Enyah. Wang Xian mengayunkan cakar raksasanya dari atas ke bawah. Cakar naga setinggi 5 meter meninggalkan 5 jejak darah di seluruh wajah Pliosaurus. Mengaum. Kamu harus mati. Setelah terluka sekali lagi, Pliosaurus mencoba memukul Wang Xian dengan kepalanya. Bam! Wang Xian siap untuk itu. Warna tubuhnya berubah menjadi naga bumi dan dia menggunakan perisai naga bumi untuk menahan serangan itu. Namun, kekuatan Pliosaurus sangat kuat. Wang Xian terlempar ke belakang beberapa ratus meter dan darah segar keluar dari mulutnya. Beraninya kau melukai Raja Naga. Mati. Saat ini, Perdana Menteri Turtle, Roving Heavens dan anggota Dragon Palace lainnya menggeram serempak. Duri bumi yang besar dengan bilah angin yang mengerikan diluncurkan ke arah Pliosaurus. Ular iblis yang tak terhitung jumlahnya dan garpu besar yang terbentuk dari serangan gabungan yaksa menggunakan aliran air mendarat dengan deras di Pliosaurus. Semut. Serangan anggota Istana Naga jauh lebih kuat di bawah buff 50% dari Istana Naga. Sebelumnya, jika bukan karena buff dari Dragon Palace, Wang Xian tidak akan bisa melukai level 13 Pliosaurus. Semua serangan dari anggota Istana Naga mendarat dan melukai Pliosaurus, membuatnya semakin marah. Kelompok keberadaan seperti semut ini sebenarnya telah melukai Pliosaurus yang perkasa. Dengan buff dari Dragon Palace, kita memiliki peluang dalam pertempuran. Wang Xian menjilat darah dari mulutnya. Cahaya dingin melintas di matanya dan dia berubah menjadi naga logam sekali lagi. Membawa ujung yang kuat dan tajam, dia berlari ke depan. Bantu Raja Naga. Perdana Menteri Turtle berteriak dengan keras. Anggota Istana Naga bersinar dalam cahaya kuning emas, biru, hitam dan kusam saat mereka menyerang secara serempak. Tubuh fisik Pliosaurus sangat tangguh. Namun, itu hanya keberadaan dengan garis keturunan yang rendah. Selain itu, tidak ada seni kultivasi. Adapun anggota Istana Naga,
mereka semua telah berlatih transformasi naga surgawi. Divisi iblis mempraktikkan transformasi naga iblis, lobster keliling mempraktikkan transformasi naga logam dan Perdana Menteri Kura-Kura mempraktikkan transformasi naga bumi. Semuanya lebih baik dalam pertempuran jarak dekat daripada Pliosaurus. Meskipun demikian, serangan jarak jauh mereka tidak lebih lemah. Serangan unsur yang tak terhitung jumlahnya meledak di Pliosaurus. Baik, Wang Xian berseri-seri. Dengan kekuatan semua anggota Istana Naga, mereka mungkin bisa membunuh Pliosaurus level 13 dengan bantuan Istana Naga. Mengaum, Wang Xian menggeram keras. Mengungkap giginya yang setajam silet, dia menggigit Pliosaurus. Pliosaurus, yang bertahan melawan serangan dari anggota Istana Naga, langsung merasakan rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya. Di sebelah kanan tubuhnya, luka sepanjang 3 meter robek. Lukanya sedalam 1 meter. Jika bukan karena tubuhnya yang besar, serangan ini mungkin berakibat fatal baginya. Namun, luka sepanjang 3 meter dan sedalam 1 meter pada tubuh sepanjang 30 meter tidak akan dianggap terlalu serius. Raur-raur. Pliosaurus sangat marah. Itu menggoyangkan ekor besarnya dan menyapu ke arah Wang Xian. Desir. Warna Wang Xian berubah saat dia berubah menjadi naga bumi sekali lagi dan mengandalkan perisai bumi untuk menjaganya. Bam! Naga bumi memiliki pertahanan terkuat di antara semua atribut lainnya. Namun, Wang Xian masih terlempar ke belakang dan mengeluarkan darah dari benturannya. Wang Xian menyeka darah dari tepi mulutnya dan menatap dingin ke arah Pliosaurus. Raung-raungan. Kalian semua di sini. Bunuh makhluk seperti semut ini untukku. Petik 2. Pada saat ini, Pliosaurus menoleh ke makhluk lain di sekitarnya dan memberi perintah. Bab 365, Kebrutalan dan Kematian, 1. Wajah Wang Xian berkerut saat dia mendengar gema dari Pliosaurus. Dia memutar kepalanya untuk memeriksa sekelilingnya. Sementara itu, hingga 5.000 makhluk menakutkan yang membentuk beberapa kerang tangguh di sekitar Wang Xian melihat ke samping dengan tatapan sedingin es. Tapi mata mereka berbinar mendengar suara Pliosaurus. Para pemimpin klan masing-masing memiliki kebijaksanaan ekstrim, dan mereka tahu bahwa Pliosaurus ini, meskipun mengerikan, tidak cocok untuk mereka. Namun, di antara mereka semua, tidak ada seorang pun kecuali Pliosaurus yang mampu menerobos pertahanan di depan, untuk masuk ke dalam ruang yang mereka inginkan. Hol, hiu gigi besar, yang berukuran panjang 18 meter, mengaum di tetangganya, hiu siklop, seolah keduanya sedang berkomunikasi. Hol, segera setelah itu, kedua raksasa itu mengeluarkan geraman lagi, sebelum mereka menyerang ke arah anggota Istana Naga, termasuk Perdana Menteri Turtle dan Roving Heavens. Sekolah Dunkleostes ragu-ragu saat mereka melihat ke samping. Namun, ketika mereka melihat serangan ras hiu gigi mega, mereka pun ikut bertarung. Saat dua ras yang kuat bergabung, makhluk dari ras yang tersisa tidak menunda-nunda lagi. Dalam sekejap, kerumunan makhluk menghantui yang menjulang mengepung menuju Istana Naga. Sedangkan dua klan yang lebih lemah lainnya, yaitu Swordfish, yang bersinar dengan kilau logam, serta Anomalocaris, tidak ikut dalam pengepungan. Sebaliknya, mereka menatap Istana Naga dengan mata berbinar. Mengingat bahwa anggota terberat mereka hanyalah petarung level 11, maka kedua ras ini tidak dapat dibandingkan dengan gigi mega yang lebih kuat, Dunkleostes, dan King Cuttlefish. Semua anggota Dragon Palace, termasuk Prime Minister Turtle, Roving Heavens, Roving Yaksa, Gadis Keliling, dan Lobster Keliling, menanggapi dengan pandangan yang berat, melihat makhluk-makhluk hebat yang mendatangi mereka dari semua sisi. Membunuh. Roving Heavens menggeram dengan nada rendah. Saat dia melakukannya, dia mengangkat tongkatnya dan menatap tajam ke arah Dunkleostes. Ada 3 kombatan level 12 di antara sekolah Dunkleostes. Hol, Roving Yaksa meraung. Membunuh mereka. Dia melanjutkan. Mengangkat lengannya yang seperti senjatanya, dia menyerang hiu gigi mega dengan tatapan apatis. Merayap tubuh tebal mereka, 9 ular laut berbisa memandang dengan acuh tak acuh pada sekelompok piton laut dalam, yang 4 di antaranya telah menuju ke Roving Yaksa dan keliling surga. Dengan pandangan yang berat, Perdana Menteri Turtle mendarat di dasar laut, saat kerak di sekitarnya mulai bergetar. Begitu pula dengan Lobster Keliling dan Gadis Keliling. Biaya, mereka berteriak. Saat ini, tanpa ruang untuk mundur, mereka hanya bisa bertarung habis-habisan.
Dan itu berarti membunuh atau binasa. Meskipun ada 8 makhluk level 12 di antara masa yang menakutkan, Perdana Menteri Penyu dan gengnya tetap akan melawan mereka sebaik mungkin, menguji kemampuan mereka. Bagaimanapun, mereka sekarang didorong oleh energi dari Istana Naga serta transformasi naga surgawi. Ledakan. Hol, hol, hol. Pertempuran sebenarnya akan pecah kapan saja, saat lawan mengintai. Hiu raksasa, masing-masing berukuran lebih dari 10 meter, piton laut dalam, berukuran lebih dari 20, Raja Sotong serta kelompok Dunkleostes, yang semuanya membentang lebih dari selusin. Masing-masing dari mereka jauh lebih besar dari anggota Istana Naga. Di sisi lain, monyet iblis mengeluarkan aura iblis, dan pada saat ini populasi mereka yang berjumlah 700 tampaknya tidak terlalu banyak. Selain itu, sebagian besar monyet iblis berada di bawah level bawaan. Pergi dan mati. Roving Heavens meraung. Setelah itu, tubuhnya menjamur dan tumbuh hingga setinggi sekitar 7 meter. Dia memandang tanpa emosi, sementara tubuhnya berkobar aura iblis. Saat dia mengayunkan batang metalik, Roving Heavens membidik sebelum memukulnya di Dunkleostes level 12 tanpa ada pegangan yang dilarang. Lebih dari 100 monyet iblis di belakangnya melompat ke depan dan mendorong diri mereka ke Dunkleostes. Bang! Anehnya, ketika tongkat besar itu mendarat dengan kuat di kepala Dunkleostes, itu berdentang seolah-olah logam telah menabrak satu sama lain. Kepala ikan itu hanya penyok saat menatap langit keliling dengan tatapan sedingin es. Mengayunkan ekornya, ikan itu membuka mulutnya selebar mungkin sebelum menyerbu ke langit keliling dengan kecepatan yang menakutkan. Scram! Roving Heavens merengut saat dia menikam tongkatnya ke arah mulut Dunkleostes. Berderak. Namun, pada saat itu, Dunkleostes menggigit tongkat Roving Heavens menggunakan gigi megalodonnya yang kuat. Dengan wajah cemberut, langit keliling mencoba menarik tongkatnya, hanya untuk menemukan dengan terkejut bahwa tongkat itu telah digerogoti dalam-dalam, dan tidak mau bergerak. Kekuatan menggigit Dunkleostes tidak diragukan lagi tak tertandingi. Hol, hol, hol. Saat itu, suku monyet iblis mulai melawan puluhan Dunkleostes di belakang. Cakar kera yang tajam menganiaya tubuh ikan. Adapun monyet yang lebih lemah, mereka hanya bisa menangani beberapa bekas cakaran berlumuran darah pada ikan. Krik, 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 krik. Tiba-tiba, dengan perubahan posisi, beberapa Dunkleostes level 11 menenggelamkan gigi mereka ke sepasang monyet iblis. Sebuah suara tajam yang jelas terdengar berderak, saat gerombolan monyet iblis digigit menjadi dua. Dalam sekejap, darah berceceran di mana-mana, mewarnai air di sekitarnya menjadi merah. Hol, hol. Roving Heavens menggeram dengan menyeringai, setelah kehilangan beberapa keturunan dalam sekejap mata. Saat dia membentak, dia melepaskan tongkatnya dan menyelam langsung ke Dunkleostes. Itu semua atau tidak sama sekali. Hol, hol. Dunkleostes melepaskan tongkat itu dan mengangkat kepalanya sebelum mulai mengunyah lengan Roving Heavens. Gigi megalodon baru saja menggigit sepotong kecil lengan langit keliling tetapi berhasil merobek potongan besar daging dalam sekejap mata. Yang mana, Roving Heavens memelototi dengan mata merah. Krik, krik, krik. Hol, hol, hol. Jeritan dingin dan suara duri patah melayang di perairan. Di sekelilingnya, puluhan monyet iblis yang lebih lemah telah binasa pada tabrakan awal. Hanya dua dari Dunkleostes yang mati suri setelah dikerumuni oleh iblis monyet. Bersamaan dengan itu, klan Yaksa juga telah bertemu dengan lawan yang tangguh. Bahkan saat mereka bergabung, menangani hiu gigi mega bukanlah hal yang mudah. Hal ini terutama terjadi pada kasus hiu siklop, yang terbukti sedikit. Saat matanya melepaskan tembakan dari aura iblis hitam, itu menembus tubuh dua yaksa. Darah muncrat kemana-mana. Sebagai pembalasan, Roving Yaksa melolong dalam ledakan amarah dan memimpin sekelompok yaksa dengan tombak laut mereka, sebelum menyerang selusin hiu gigi mega. Itu sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Hanya dalam 1 menit bertukar tangan, lebih dari 100 anggota Istana Naga telah kehilangan nyawa mereka. Ini menempatkan divisi iblis dan divisi penjaga naga pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. 9 ular laut berbisa adalah satu-satunya yang unggul di antara semua anggota Istana Naga. Dengan garis keturunan naga angin surgawi, kemampuan tempur mereka secara alami jauh lebih kuat daripada makhluk biasa. Keterampilan bertarung mereka hanya menjadi lebih baik, dibantu oleh dorongan energi oleh Istana Naga.
Mereka bergerak secepat kilat, membentuk bayangan saat mereka merayap di tengah medan perang saat menyerang piton laut dalam. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh 9 ular laut berbisa mengejang sebentar saat mereka meronta-ronta dengan 20 lebih piton laut dalam. Di mana, 20 ular piton membeku sesaat saat mereka meronta. Segera setelah itu, mereka berbalik dan mulai menancapkan taring mereka ke 5 rekan level 11 dan 12 mereka. 9 ular laut berbisa, level 11. Seni budidaya, transformasi naga angin. Kekuatan super, kemampuan untuk memanipulasi klan ular dengan level yang lebih rendah dari diri sendiri, dan kemampuan untuk mengendalikan angin. Kemampuan untuk memanipulasi dan mengontrol, sebagai keturunan dari garis keturunannya, akhirnya mengungkapkan efek ajaibnya pada saat ini. Tidak pernah ada 2 piton laut dalam tingkat 12 dan 3 tingkat 11 yang pernah diharapkan akan diserang oleh bawahan mereka sendiri. Dalam sekejap, darah muncrat ke segala arah.